Selamat pagi SLCC. Merry Christmas, Merry Fani. Christmas, Kok. Merry Christmas. Sekali lagi kita mau ucapkan selamat hari Natal buat semua Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tanpa terasa minggu ini sudah merupakan minggu terakhir di tahun 2020. Betul sekali, Pi. Dan pastinya kalau kita mau masuk di tahun yang baru, di 2021, saya percaya kita semuanya memiliki resolusi dalam setiap kehidupan kita. Kalau Kaleb, resolusinya apa nih, Leb? Kalau aku sih untuk tahun depan sih pengennya lebih sehat secara jasmani, jadi berolahraga, jaga makan, tapi juga lebih sehat rohani. Jadi baca Alkitab juga, berkomunitas juga, semakin dekat sama Tuhan. Luar biasa. Kalau Pipi gimana, Pi? Aku ya, tahun depan resolusinya seperti biasa, mau jaga kesehatan, olahraga lebih rutin, biar lebih kurus kok. Luar biasa. Kayaknya bisa jadi resolusi saya juga nih. Oke, dan pastinya resolusi apapun yang kita miliki di 2021, jangan sampai lupa, mari kita bawa semuanya ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa sehingga ini menjadi resolusi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, amin kok. Dan kita sekarang akan masuk ke dalam ibadah, tapi sebelumnya itu kita mau saksikan SLCC News berikut ini. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan lebih lagi, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, dan kalau hari ini Tuhan merupakan ibadah minggu kami yang terakhir di tahun 2020, kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Kami percaya Tuhan, di tahun yang akan datang, penyertaan Tuhan akan selalu semakin nyata Tuhan. Dan kami minta biar tuntunan Tuhan selalu berjalan di depan kami Tuhan, di tahun ke depan Tuhan. Kami juga berdoa, nggak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan di tahun depan ada berkat Tuhan yang baru, damai sejahtera Tuhan, keamanan Tuhan, segala sesuatu yang baik Tuhan berikan atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dari Bapak Presiden yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, biar campur tangan Tuhan, setiap keputusan yang mereka ambil, semuanya merupakan keputusan yang terbaik. Kami juga berdoa terutama bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, kami berdoa biar di tahun depan Tuhan, keadaan bangsa kami akan jauh lebih baik Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala virus berbahaya Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk SLCC Tuhan, untuk gereja yang kami sangat cintai, untuk komunitas kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin SLCC, Lead Pastor Soleman Irwan dan Pastor Teti, dan juga untuk para gembala lainnya, dan juga untuk para pelayan dan jemaat dan keseluruhannya Tuhan. Kami berdoa Kau lindungi kami semua Tuhan. Kami minta campur tangan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu Tuhan untuk jauhkan kami dari COVID-19 Tuhan, terutama untuk masa-masa ini di mana kami akan berkumpul dengan keluarga kami Tuhan, dengan keluarga besar, merayakan tahun baru Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk SLCC Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa, amin. Dan Bapa, sebentar lagi kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami Bapa juga mau belajar seperti apa kami akan memulai 2021 bersama dengan Kau. Resolusi apa yang kami akan bawa Tuhan, sehingga kami juga memuliakan nama-Mu menjadi garam dan terang di 2021 lebih daripada 2020 Tuhan. Dan sehingga kami bisa membawa nama-Mu lebih dan lebih tinggi lagi. Dan sebentar lagi kami ingin menerima berkat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Untuk itu, mari semua yang siap memuji muliakan nama Tuhan, sama-sama katakan, amin.
Sisi. Saya percaya kebaikan Tuhan berlimpah bagi kita, amin. Mari pagi hari ini kita puji Dia. Dengan sukacita mari nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, mari menari bagi Tuhan, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, nyatakan dengan iman, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, mari lebih lagi bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, dengan nyatakan dengan iman, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekali lagi nyatakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, yes Lord. Selamanya kami akan menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau kuat dan Engkau Allah yang penuh kuasa bagi setiap kami. Mari dengan iman katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, menyanyikan kebesaran Tuhan bagi setiap kami, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekali lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesaran, amin. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sorakan haleluya. Ya Tuhan, sampai selama-lamanya kami akan menyanyikan kebesaran-Mu. We praise You Lord. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita lebih lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Semua yang telah terjadi di kehidupan kami. We're grateful for it Lord. Terima kasih ya Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sama-sama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes, Lord. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu ya Tuhan terhadap kami. Terima kasih, terima kasih. Kita sembah dan puji Tuhan. Yes, Lord. Sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
atas kasih setiamu dalam hidupku. Lebih lagi katakan ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu terakhir di tahun 2020. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Tentunya tahun 2021 akan menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun 2020. Ketika saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, tentunya hal pertama yang saya boleh katakan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya diberikan kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini. Kita tahu tahun 2020 tidak mudah untuk dilalui, tetapi kalau hari ini kita ada sampai sebagaimana kita ada, itu adalah karena anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya undang semua yang di rumah untuk tundukkan kepala, kita akan mulai dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa urapan-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman yang keluar dari bibir hamba-Mu ini menjadi berkat dan menjadi rema yang permanen bagi setiap yang mendengarnya melalui YouTube channel SLCC ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi, selamat pagi. Seperti biasa, boleh saya ajak semua yang di rumah untuk membacakan satu firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita, menjadi pegangan hidup saya juga setiap hari, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Di ayat 17-nya saya bacakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Amin, puji Tuhan. Jadi pagi hari ini tema khotbah saya adalah Rejoice and give thanks to the Lord. Bersukacita dan mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum saya masuk ke dalam firman, ada satu cerita seorang anak muda dari desa datang ke kota besar. Dia sangat takjub dengan kota besar karena dari kecil sampai muda dia nggak pernah masuk ke kota besar. Dia melihat begitu banyak hal-hal yang dia tidak pernah lihat. Dia melihat ada satu benda yang tipis, itu bisa mengeluarkan gambar, bisa ada gambar makanan, ada gambar-gambar pakaian. Dia bilang ini luar biasa sekali, ini apa ya gitu kan. Tetapi dia juga kaget begitu melihat ada motor yang dibilang ini seperti kuda, tapi kok bisa jalan sendiri ya katanya gitu. Orang duduk bisa cepat sekali kecepatannya. Di antara semua benda, dia melihat satu hal. Ketika dia masuk ke dalam restoran, dia mau cuci tangan, dia melihat ada satu benda seperti ranting yang
layu itu bisa mengeluarkan air. Dibilang gini, wow, puji Tuhan. Ini kalau saya bawa ke desa saya, di desa saya susah sekali mau ambil air itu mesti nimba dari atas sampai ke bawah, dari atas gunung bawa ke bawah, berat sekali. Ini dengan membuka satu keran, satu putaran aja itu keluar air banyak sekali. Dibilang, waduh, saya mau beli satu bawa ke desa. Singkat cerita dia bawa satu, dia pulang ke desa, dia kumpulin seluruh desa, dibilang, saya menemukan sesuatu penemuan yang sangat dahsyat sekali. Hari ini kita tidak usah nimba lagi ke atas. Maka oleh dia pasanglah di tembok, ya kan, keran itu, dan dia putar kerannya tersebut. Tapi nggak keluar apa-apa, dia bingung. Loh, kenapa di kota bisa keluar, di sini enggak? Dia lihat lagi apa yang salah semua. Saudara tahu kenapa kerannya tidak keluar air? Karena tidak terkonek dengan sumbernya. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak terkonek dengan sumber pencipta kita, maka hidup kita sangat susah untuk berkata, bisa bersuka cita, bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Saya tahu banyak orang yang terinspirasi oleh Rasul Paulus dan banyak yang ingin mengikuti jejak Rasul Paulus. Tetapi tidak banyak orang yang mengikuti penderitaan Rasul Paulus. Ya kan? Nah, saya akan bacakan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Begini firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi 3 ayat simpel ini kita membacanya dengan mudah ya, dan kita melihat bersukacita, ya tentu kita mau bersukacita. Tetaplah berdoa, ya tentu sebagai orang Kristen kita wajib berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal, nah ini satu hal yang perlu dipertanyakan. Nah, kalau kita boleh kupas sedikit, kitab Tesalonika itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di mana posisi Rasul Paulus itu bukannya sedang enak di hotel bintang 5, atau sedang enak berjalan-jalan, atau sedang enak menikmati makanan yang enak, tetapi Rasul Paulus saat itu adalah berada di dalam penjara. Dia mengalami tekanan, penderitaan yang kuat, tetapi saudara, kalau saudara buka kitab Tesalonika itu, sedikitnya ada 16 kali kata-kata dikatakan bersukacitalah. Dengan kata lain, Rasul Paulus sangat serius mengatakan bersukacitalah. Kenapa bersukacita? Karena nanti saya akan kupas ada beberapa hal, ya kan, dari ayat ini. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 4 pun itu adalah surat Rasul Paulus juga yang disampaikan kepada jemaat Filipi, yang waktu itu mereka juga sedang mengalami begitu banyak tekanan dari bangsa Yahudi ya. Nah, tapi Rasul Paulus menekankan sangat strong di sini, katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katanya, kukatakan bersukacitalah, rejoice in the Lord katanya. Waduh, luar biasa ya. Ketika saya menyiapkan ini saya sangat diberkati sekali. Hari ini kita ada menutup tahun 2020, itu adalah satu anugerah bagi kita. Itu adalah satu berkat dari Tuhan. Dan kalau saya boleh saksikan dalam kehidupan kami pun, di dalam usaha pekerjaan kami, banyak usaha pekerjaan kami yang tidak bergerak di tahun 2020, dan bahkan ada beberapa yang tutup. Tetapi saudara tahu, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita bersukacita, ketika kita mengucap syukur dalam Tuhan, Tuhan bukakan pintu-pintu baru yang tidak pernah kami pikirkan. Dan saya bersyukur dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa dilakukan melalui setiap masalah. Saudara tahu di dalam dunia bisnis pun dikatakan seperti gini. Di dalam krisis besar selalu ada opportunity besar. Saya ulangi, di dalam krisis besar selalu ada opportunity besar. Demikian juga dengan pandemi COVID-19 ini, saya percaya Tuhan akan bawa kita masuk ke tahun 2021 akan kemenangan demi kemenangan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, boleh colek kiri kanan yang di rumah. Kita siap masuk 2021 dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Nah, saya akan masuk ke dalam poin pertama. Mengucap syukur adalah perintah Allah. Wow, kenapa perintah Allah ya? Saya ulangi lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang dikehendaki Allah, yang diingini Allah, yang diperintahkan Allah kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam NIV, itu dikatakan seperti ini. Give thanks in all circumstances, for this is God's will
For you in Christ Jesus. This is God's will. God's will. God's will itu kemauan Tuhan, kehendak Allah yang kuat sekali, di mana boleh kita terjemahkan menjadi satu perintah bagi kita untuk give thanks. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan memberitakan kita untuk bersuka cita, untuk mengucap syukur, pasti Tuhan menyediakan yang terbaik dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ketika Yesus mengadakan mujizat, memberi makan begitu banyak orang dengan 2 roti 5 ikan, ya kan? Bapak Ibu tahu apa yang diucapkan Yesus pertama kali? Mengucap syukur kepada Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Nah, tutup tahun 2020 kita akan lupakan semua masalah kita masuk tahun 2021 dengan sukacita dan ucapan syukur. Kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Nah, ini ada satu story, salah satu orang tinggal di gang perumahan ya. Tiba-tiba mati lampu cukup lama. Dan dia sempat marah, dia kesal sekali sama tetangganya. Tetangganya anak Tuhan dan cinta Tuhan ya, yang hidupnya selalu bersuka, mengucap syukur ya kan. Dia sharing ke tetangga, dia bilang gini, ini gimana sih, katanya Tuhan baik. Ini mati lampu udah lebih dari 12 jam, habis saya semua. Semua bersungut-sungut keluar kata-kata yang tidak baik. Tentunya sebagai manusia kita maklum lah, karena dia penjual ice cream. Dan tentunya ice creamnya akan lumer semua kalau kelamaan mati ya lampunya. Tetapi saudara tahu, setelah melewati maghrib sore, tiba-tiba ada satu mobil truk besar menabrak tiang listrik di depan rumahnya, cegar. Dan kabel tegangan tinggi itu jatuh ke dalam halaman dia, ya kan? Di mana dia memiliki banyak peliharaan anjing, ada ayam, ya kan? Dan di situ dia meneteskan air mata, dia sharing kembali ke tetangga, dia bilang, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Saya sangat bersyukur sama Tuhan kalau hari ini PLN mati lampu di rumah saya. Karena kenapa? Kalau PLN hidup, anjing saya berapa banyak yang mati kena strum dengan jatuhnya kabel tegangan tinggi di tempat saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengatakan bahwa mengucap syukur itu susah, kita harus tahu kalau Tuhan memberitakan kita untuk mengucap syukur, pasti Tuhan mempunyai alasan yang sangat kuat sekali, di mana segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Kita ingat Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang terpanggil olehnya dan yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini poin yang pertama adalah mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Colek kiri kanan bilang, ayo kita mengucap syukur. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang kedua, kenapa kita harus bersyukur dan bersuka cita di saat hidup kita sedang mengalami masalah, ada satu story juga mengenai seorang raja yang senang menembak babi hutan, berburu. Dan dia memiliki seorang ajudan yang sangat positif dan sangat cinta Tuhan, yang dimana setiap kejadian selalu dia tutup dengan haleluya, puji Tuhan, ya kan. Nah, satu hari sang raja ini sedang mengisi amunisi di dalam senjatanya, ingin menembak babi hutan. Tiba-tiba senjata itu pelatuknya tersentuh oleh dia dan mengenai jarinya, dan jarinya putus. Tetapi si sang ajudan bilang, haleluya, puji Tuhan. Maksud dia adalah ya puji Tuhan karena kenanya satu, bukan kena ke badan atau kena ke jantungnya, tetapi kenanya ke jari. Tetapi rajanya marah besar dan dia bilang, kamu kurang ajar, kamu nggak tahu betapa sakitnya jari saya kehilangan satu. Dimasukkanlah dia ke dalam penjara. Dan ajudan ini tetap tersenyum karena yang tadi saya bilang, tetap bersuka cita dan tetap bersyukur dia dalam segala hal karena dia tahu bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik untuknya. Nah, waktu berjalan setahun kemudian raja tersebut pergi lagi untuk menembak. Tetapi karena dia kesal dengan ajudannya, dia bilang, saya tidak mau bawa lagi ajudan. Bukannya membantu, bikin bete katanya gitu. Nah, satu kali ketika dia sedang mau menembak babi hutan, dia tertangkap oleh salah satu suku. Suku yang dahsyat sekali, yang galak sekali, dan yang bahkan bisa memakan manusia. Dan suku itu menangkap sang raja. Sang raja itu dibawa ke dalam satu perapian yang besar, diikat badannya. Mereka akan mengadakan ritual. Bagi mereka adalah itu, kalau mendapat seseorang itu menjadi ritual untuk dibakar hidup-hidup. Nah, apa yang terjadi saudara? Ketika kepala suku melihat tangan sang raja buntung satu, tiba-tiba itu satu desa semua sujud menyembah sang raja.
Dia sampai kaget, kenapa ini jadi pada nyembah saya. Langsung ketika itu juga dilepaskan oleh sang kepala suku, dan sang suku berkata demikian. Dibilang, ritual kami kalau ada orang yang cacat, kami tidak boleh persembahkan ke dewa kami. Bahkan kami harus menghormati orang cacat tersebut. Makanya kami semua sujud menyembah Bapak. Silakan Bapak boleh pergi. Wow, sang raja sangat bersukacita dan sangat bersyukur dia dengan kehilangan jarinya. Pulang ke tempat istananya, dia masuk ke dalam penjara, dan dia panggil si sang ajudan yang di penjara, dia bilang, waduh, maafkan saya, maafkan saya. Ternyata kamu benar. Haleluya, puji Tuhan. Dengan jari saya putus satu, maka saya selamat dari jadi barbecue, katanya. Waduh, sang ajudan berkata begini, puji Tuhan, haleluya, saya di penjara. Loh, sang raja bingung, kamu kan nggak salah, kenapa kamu bilang puji Tuhan, haleluya? Dibilang ini, Raja, seandainya saya tidak dipenjara oleh Raja, waktu kemarin Raja pergi menembak, pasti saya nemani Raja, betul? Betul. Saya pasti akan jadi korban yang kedua yang akan dibakar, karena saya semua sempurna, tidak ada cacat tubuh saya. Wah, Tuhan itu luar biasa, katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti segala perintahnya. Amin. Nah, ini masuk di yang poin kedua. Poin kedua adalah mengucap syukur adalah bukti dari iman kita. Kenapa bukti dari iman kita? Satu sisi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Satu sisi kita tahu rancangan Tuhan Yesus yang terbaik. Satu sisi kita tahu Yesus adalah kasih. Satu sisi Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yesus adalah dapat yang membuat mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain kita bersungut-sungut, boro-boro bersukacita, Pak, itu pekerjaan saya diberhentikan, adik saya sakit nggak sembuh-sembuh, mama saya kena penyakit ini, adik saya, kakak saya kena penyakit itu. Nggak bisa Pak bersuka. Tapi satu sisi mendeklar bahwa dia adalah imannya adalah iman Kristen yang mengikuti Yesus. Nah, itu sangat bertentangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 juga cukup berat bagi kami. Saya akan menyaksikan satu kesaksian bahwa kami kehilangan 2 orang keluarga inti kami. Wow. Biasanya kalau saya sampaikan kehilangan keluarga di tahun 2020, pertanyaannya COVID ya? COVID ya? Bukan Bapak Ibu sekalian. Papa saya yang tinggal di Amerika sejak tahun 90 dipanggil Tuhan pada bulan Mei. Dan ketika itu kami semua sedih tentunya. Kami semua juga berduka saat itu tentunya. Tetapi inside my heart, deep dalam hati saya sangat bersyukur hari itu. Karena kenapa? Di dalam proses ketika papa saya dipanggil ambulans, saya mengikuti melalui CCTV. Dunia sekarang canggih ya Bapak Ibu sekalian. Saya bisa memonitor papa saya walaupun dia jauh di Amerika. Dan saya melihat waktu ambulans itu datang, papa saya masih jalan pakai tongkat ke ambulans. Tidak naik tandu loh. Masih kuat untuk berjalan. Dia dipanggil ambulans oleh adik saya karena sesak napasnya. Dan papa saya memang sudah beberapa kali mendapat anugerah dari Tuhan, diperpanjang umurnya. Dan ketika dia meninggal itu umurnya 88. Kami sekeluarga dan senior pastor kita juga Soleman Irwan selalu mengajarkan bahwa kita berdoa kalau sudah waktunya Tuhan, papa dipanggil dengan tenang. Tanpa kesakitan, tanpa mengalami jarum suntik, tanpa mengalami pisau bedah. Tetapi kalau bisa lagi tidur, maunya kita gitu kan kita berdoa. Tapi ketika saya merenungkan kepergian papa saya sangat bersyukur. Papa saya tidak mengalami masuk ICU, tidak dibedah, ataupun apa. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, ketika itu kejadian, itu ada masa pandemi COVID lagi tinggi-tingginya bulan Mei ya. Dan adik saya ikut tidak boleh masuk ke dalam hospital karena prosedur kesehatan, dia tunggu di parkiran. Dan dokternya mengatakan kalau ada apa-apa akan dikabari. Tetapi dalam beberapa jam kemudian dikabari papa saya sudah berpulang ke rumah Tuhan. Marah nggak? Bisa marah nggak? Tentu kami marah. Tentu kami kesal. Kecewa sempat juga. Kenapa tidak dikabari ketika dalam saat-saat krisis supaya adik saya bisa lihat, menemani atau gimana. Tetapi kami tetap bersyukur karena saya percaya Tuhan jauh lebih baik memiliki rancangan bagi papa saya. Amin Bapak Ibu sekalian. Adik ipar saya juga, adik dari istri saya baru saja meninggal Oktober
2020 dan dia meninggal pada saat hari kerja, jatuh dan meninggal saat itu juga. Dan apa yang bisa kita lakukan? Kesal, sedih, ya tentu kita sedih. Tetapi kami tidak kesal ataupun kecewa karena kami tahu Tuhan sangat baik dan dia tidak mengalami istilahnya koma, masuk rumah sakit bertahun-tahun, ya kan, masuk jalur infus, ujung-ujungnya meninggal juga. Tetapi saat itu kami semua tentunya berduka, dan tapi satu hal kami katakan, kami tetap mengucap syukur, kami tetap bersuka cita setelah proses pemakaman semua dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang sekalian di dalam Kristus, Nick Vujicic, tahu Nick Vujicic ya, yang sangat fenomenal, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Banyak quotation yang dia buat itu bagus sekali. Satu quotation yang sangat menguatkan kita pada pagi hari ini adalah dia katakan gini, I never met a bitter person who was thankful, or a thankful person who was bitter. Dia katakan gini, saya tidak pernah ketemu orang yang kepahitan, ya, bisa mengucap syukur. Tetapi, atau dibilang, or orang yang mengucap syukur, hidupnya kepahitan, tidak ada, dibilang. Singkat ya statement itu. Tapi ketika saya baca ini saya dikuatkan sekali bahwa Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini masih menyimpan kepahitan, lepaskan kepahitan itu. Karena perintah Tuhan adalah kita harus bersuka cita dan kita mengucap syukur. Karena orang yang bersuka cita, orang yang mengucap syukur tidak pernah marah sama orang. Maksudnya marah berlebihan ya. Marah tentunya boleh, tetapi marah berlebihan itu yang membuat kita masuk ke dalam dunia kepahitan. Oke, saya akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam keadaan seperti ini? Mengucap syukur melepaskan beban kita. Wow. Ketika kita mengucap syukur, sesungguhnya kita sedang melepaskan beban kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7, itu dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini juga surat Rasul Paulus ya kepada jemaat Filipi yang saat itu dalam tekanan-tekanan yang tidak baik. Satu sisi Rasul Paulus juga masih di dalam penjara, tetapi dia bisa mengatakan seperti ini, dia katakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Luar biasa ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita begitu banyak tekanan, menutup tahun 2020, ya, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka kita akan lihat mujizat Tuhan akan terbuka satu demi satu dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam ayat 7-nya dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ujung-ujungnya damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bukankah itu yang banyak dicari orang hari-hari ini? Damai sejahtera, ya kan? Sukacita. Kalau ada orang yang bilang, ya dia enak, damai sejahtera, uangnya banyak, perusahaannya banyak. Saudara tahu, hari-hari ini yang persentase orang yang lebih banyak menderita adalah orang-orang yang perusahaannya banyak, orang-orang yang uangnya banyak. Karena kenapa? Banyak perusahaan yang tidak bergerak dan tidak jalan. Ada beberapa teman saya yang perusahaannya tutup karena tidak memungkinkan untuk dijalankan dengan prosedur kesehatan PSBB. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengklaim bahwa iman kita pada Kristus, maka kita harus bersuka cita, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang akan membawa kita masuk ke dalam 2021 tahun kemenangan. Amin. Nah, saudara pernah lihat ada satu foto yang sempat viral juga, sebuah truk panjang, nanti saudara bisa lihat fotonya di sini. Ada satu truk panjang, trailer yang membawa mobil di belakangnya banyak, ya kan. Satu saat di satu jembatan panjang dia nggak tahu gimana terselip, langsung nabrak tiang, ngegantung di ujung jembatan tersebut dan tidak jatuh. Karena kenapa? Dia membawa beban yang berat di belakangnya. Mobil-mobil itu adalah beban. Mungkin ketika dia nanjakan dia sempat menggerutu, aduh ini bebannya berat sekali saya nggak kuat nanjak. Tapi ketika kejadian itu saya percaya dan saya yakin dia bersyukur kepada Tuhan bahwa hari itu dia bawa muatan gitu banyak. Kalau dia tidak bawa muatan gitu banyak, maka dia akan jatuh ke dalam.
Nah, sama demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita hari ini kita menanggung gitu banyak beban, percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersuka cita dan kita mengucap syukur seperti Rasul Paulus lakukan, maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan masuk ke poin yang keempat sebelum kita tutup. Mengucap syukur adalah melihat yang tertinggal, bukan yang terhilang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dalam kehidupan kita pasti kehilangan. Ya kan? Kalau kita lihat satu keluarga dari single, punya pasangan hidup, punya anak satu, punya anak dua, nanti anak menikah tinggal bertiga lagi, anak yang kecil menikah lagi tinggal berdua. Satu hari salah satu kita panggil Tuhan duluan, tinggal satu lagi. Semua akan kehilangan. Tetapi kalau kita fokus kepada kehilangan, maka kita tidak bisa mengucap syukur. Tetapi ketika kita fokus kepada apa yang kita miliki, itu yang akan menjadi bisa orang mengucap syukur. Ada satu ilustrasi yang pernah saya sampaikan juga ke teman-teman saya mengenai seseorang yang bekerja di satu perusahaan kayu, ya kan? Karena dia malamnya begadang lembur, jadi nggak fokus, tangannya masuk ke mesin jeruji ya, kepotong 9, tinggal 1. Dan orang ini punya mindset yang bagus sekali. Dia mesti mengatakan puji Tuhan, saya ditinggalkan 1 jari karena saya mesti bisa pegang sendok. Nah, dia fokus kepada yang 1. Kalau dia fokus yang ke-9, dia akan bersungut-sungut, dia akan menggerutu terus kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Why? Kenapa 9 tangan saya ini putus gitu? Katanya Tuhan baik, tetapi instead daripada dia komplain, tetapi dia bilang, puji Tuhan, saya masih ditinggalkan 1 sendok. Hari-hari ini kalau kita kehilangan pekerjaan atau beberapa keluarga kita kehilangan kesehatan, mungkin juga ada yang seperti saya kehilangan keluarga yang kita kasihi, bersyukur. Karena kita masih memiliki orang-orang yang mengasihi kita, keluarga inti kita masih ada, dan kita masih boleh menikmati hari-hari bersama keluarga besar kita di saat-saat pandemi ini, di mana kita susah sekali untuk keluar ya. Tapi kita bisa menikmati dengan anak, dengan istri ya, istri dengan suami. Maka kita harus mengucap syukur Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan tutup dengan satu statement. Jika Anda berpikir kalau Tuhan melupakan Anda, kalau Anda berpikir Tuhan melupakan Anda, maka Anda telah melupakan keberadaan Tuhan. Saya ulangi. Jika Anda berpikir kalau Tuhan melupakan Anda, maka Anda telah melupakan keberadaan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan rangkum. Yang pertama adalah mengucap syukur adalah perintah Allah. Mengucap syukur adalah bukti dari iman kita percaya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mengucap syukur melepaskan beban kita. Ketika kita naikkan ucapan syukur kita, maka kita melepaskan beban kita. Yang keempat adalah mengucap syukur adalah melihat yang tertinggal bukan yang terhilang. Di dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan bahwa hati yang gembira, orang yang bersuka cita mengucap syukur tentunya pasti bahagia ya Bapak Ibu sekalian ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kemudian hati mematahkan semangat. Jadi khususnya untuk ibu-ibu yang mau awet muda, tidak usah ke dokter kulit atau pakai kosmetik yang mahal-mahal. Bersukacitalah, maka wajahnya akan berseri-seri. Seperti saya, enggak juga ya. Nah Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa, tapi sebelum kita tutup dalam doa, kita akan nyanyikan satu pujian. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu dalam hidupku. Lebih lagi katakan ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur
Boleh saya undang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat dan doa-doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Menutup tahun 2020, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan Kau telah menyertai dari setiap kami sampai menutup tahun 2020. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dan kami mau terus bersuka cita dan kami mau bersyukur karena kami tahu satu hal, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dan kami menanti-nantikan pelangi-pelangi itu akan timbul pada tahun 2021. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berdoa berkat, kami juga mendoakan senior pastor kami, Pastor Soleman Irwan, Pastor Teti S. Irwan, dan beberapa pastor di dalam SLCC ini. Berkati mereka semua, lindungi mereka, proteksi mereka dari segala serangan virus ataupun penyakit apapun juga. Dan Kau berkati juga agar mereka memiliki hati yang bersuka cita dan mengucap syukur sehingga mereka boleh membawa kami sebagai komunitas di SLCC menjadi jemaat-jemaat yang antusias kepada Tuhan dan membawa jiwa-jiwa banyak pada tahun 2021. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk government Indonesia ya Tuhan. Kami boleh berada di Indonesia, kami tahu Engkau mempunyai rencana yang indah bagi Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kalau akhir-akhir ini banyak kabar bahwa antivirus sudah mulai datang, dan biar pakai antivirus ini Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami selesai, kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, amin. Happy New Year. Ibadah sudah selesai, silakan saat teduh. Kami dari SLCC ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru! Happy New Year! You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yes you are, yes you are. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to